Iya, badannya panas, pas habis itu tulangnya sakit katanya, tidak bisa berdiri, tidak tuman tidak pernah diimunisasi emang dari bayinya. Hampir udah imunisasi kuat gitu kan, bisa nggak ketularan. 4 tahun malah kena campak. Ada beberapa pertanyaan, kok imunisasinya nggak sampai tidak sesuai target, karena mungkin juga ada beberapa masalah lain, ketidakpercayaan, kemudian juga hoax. Wabah campak kembali tampak setelah merenggut nyawa 20 anak di Madura. Campak berpotensi meluas di beberapa wilayah, termasuk Jakarta. Penyakit sangat menular ini seharusnya bisa dicegah melalui imunisasi. Endang Tuti harus menjaga ekstra anak bungsunya Putri usai sembuh dari campak. Warga desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini lebih sering bermain langsung dengan putri bungsunya. Dan Putri jarang pergi keluar untuk bermain. Sebelumnya Putri sempat demam, merasa ngilu di sekujur tubuhnya hingga tidak bisa berdiri. Iya, badannya panas, pas habis itu tulangnya sakit katanya, tidak bisa berdiri, ngilu-ngilu semua. Itu terjadi selama berapa hari, Bu? Cuma mulai dari jam 7 malam. Pas paginya subuh dia bangun, nggak bisa bangun sudah kakinya. Nggak bisa buat berdiri. Habis itu selesai subuh dibawa ke rumah sakit. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, dokter menyatakan Putri terkena campak. Pada akhirnya, Putri dirawat di rumah sakit selama 1 minggu lebih. Endang pun baru mengimunisasi Putri setelah sembuh. Setelah di rumah sakit dirawat 4 hari baru tahu kalau itu mau keluar campak katanya. Penanganan yang dilakukan apa saja ketika itu, Ibu? Cuma dikasih suntikan, pas disuruh dites darahnya kan bolak-balik. 4 hari baru tahu kalau campaknya keluar. Berapa lama dirawat di sana, Ibu? 1 minggu 3 hari. Putri yang kini berusia 4 tahun baru kali pertama terkena campak. Saudara-saudaranya belum pernah terkena campak. Untuk anak yang lain, apakah pernah sakit campak juga, Ibu? Alhamdulillah belum. Enggak pernah. Siap. Ini baru yang pertama ya, Bu ya? Iya, baru yang ini. Sementara 4 anak-anak Endang lainnya belum ada yang diberi vaksin campak. Ya, tadi ikut imunisasi campak, tidak tuman tidak pernah diimunisasi aman dari bayinya. Kini Putri sudah membaik, kembali bermain di rumah bersama Endang. Namun Endang jadi lebih was-was akan penyakit menular ini. Hati-hati lagi sih. Ikut tadi imunisasi itu. Yang tadinya nggak teka-tekain aja. Di lingkungan ini hanya anak Ibu atau ada yang juga sakit, Ibu, sebelumnya? Banyak. Sebelumnya anak saya udah banyak yang sakit. Di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, dari Januari hingga September 2025 dilaporkan ada 2.537 kasus campak dengan mayoritas penderita berusia 0 hingga 5 tahun. Selain itu, 79 anak masih dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan dan puskesmas di daratan maupun Kepulauan Sumeneb.
dan 20 anak meninggal akibat campak. Di Kabupaten Sumba itu ada 126 kepulauan. 8 diantaranya kami memiliki puskesmas di 8 pulau yang cukup ekstrim. Contoh seperti Kepulauan Masalembu, Kepulauan Sepekan, Kepulauan Raas, Kepulauan Ganian. Sehingga teman-teman tantangannya misalnya Hingga awal September 2025, cakupan imunisasi Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur mencapai 55,3%, jauh dari target cakupan vaksinasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO 95%. Alhamdulillah dari seluruh teman-teman yang sudah melakukan imunisasi sampai dengan hari kemarin itu kita sudah mencapai hasil yang cukup memuaskan, yaitu sebanyak 40.912 dari sasaran 73.969 yang harus kita vaksin. Yang kedua, vaksinasi itu kalau kita persentase, alhamdulillah sampai dengan tanggal kemarin pun itu sudah 55,3%. Persoalan vaksinasi campak di Sumeneb tidak hanya terkait sebaran dan cakupan geografis wilayah yang terdiri dari kepulauan. Kenyataannya, ada persoalan keengganan masyarakat anak mereka diimunisasi. Beberapa atau sebagian masyarakat ada yang menolak dalam artian ada anaknya yang sakit. Kita memang tidak bisa memaksakan kalau ada upaya ada dari beberapa masyarakat atau warga yang menolak. Tidak hanya Kabupaten Sumeneb, kejadian luar biasa campak juga terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Hampir udah imunisasi kuat gitu kan, bisa nggak ketularan. 4 tahun malah kena campak. Virus campak dikenal sebagai morbili atau rubeola, memiliki tingkat penularan tinggi. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu penyakit paling menular di dunia. Campak menular melalui droplet atau percikan ludah dan melalui jalan nafas. Tak hanya di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, campak juga ditemukan di DKI Jakarta dan Banten. Wiwi Sugiyarti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, baru saja memberi imunisasi campak pada anak bungsunya Zaki yang berusia 10 bulan. Namun, selang 2 minggu setelah divaksin, Zaki justru mulai demam. Awal gejalanya itu saya pikir cuma batuk pilek biasa ya, plus demam, karena emang dia batuk, terus ada flu-nya juga. Ke apotek lah beli obat untuk batuk pilek yang ada paracetamolnya, ya sebentar ya. Nah, setelah dikasih obat turun tuh panasnya, tapi berlanjut setelah 3 hari kok masih turun naik itu panasnya, dan panasnya itu benar-benar panas sampai 38,5 derajat Celcius kan. Kakak Zaki, Arumi, yang berusia 4 tahun juga mengalami hal yang sama. Ditambah muncul ruam di sekujur tubuhnya. Terus udah 3 hari, kok nggak ada perubahan ya? Saya sih lihatnya itu pertamanya di belakangnya Arumi tuh udah mulai muncul merah-merah gitu kan. Nah ini bercaknya tuh agak rata di belakang. Ya udah berobat lah ke klinik. Pak ini kayaknya ini campak ya? Kalau orang itu kampungnya campak kan? Iya campak. Setelah 2 anak Wiwi positif terkena campak, keduanya berobat jalan. Selang beberapa hari kemudian, gejala lain muncul. Di rumah tuh udah pas hari kedua udah mulai bilangnya, Mama urut-urut, tangan aku sakit, kaki aku sakit.
perut aku juga sakit. Aku mau tidur aja ya Ma, aku nggak mau main. Udah sembuhnya, udah turun panas, dia bilang Mama aku gatel. Karena lumayan banyak si Arumi di belakangnya. Masih hitam-hitam. Nyatanya, ini bukan kali pertama penyakit campak merebak di rumah Wiwi. Dulu waktu Arumi 2 tahun, Amira kena yang anak pertama. Dia umur 4 tahun, Arumi 2 tahun. Amira campak, tapi Arumi nggak ketularan. Jadi padahal serumah kan, itu kan virus penyebabnya, cuma dia nggak ketularan. Nah, begitu Amiranya nggak kena, udah sekolah, dia 4 tahun kena cacar campak, si Zaki malah ketularan bareng. Jadi aku juga bingung ya. Aku pikir udah imunisasi, kuat gitu kan, bisa nggak ketularan. 4 tahun malah kena campak juga. Padahal 3 anak Wiwi sudah diberikan vaksin campak. Udah divaksin, udah imunisasi. Vaksinnya pas kapan? Sama waktu Amira itu ya 10 bulan, jadi 9 bulan lebih kan, karena ngikutin jadwal itu. Si Arumi juga 10 bulan imunisasi campak, terus diulang sama pas 18 bulan. Jadi udah 2 kali kan, Amira 2 namanya diulang kan, imunisasi ulangan gitu. Berarti Zaki baru sekali? Harus sekali kalau Zaki. Wiwi tahu vaksinasi bisa memperkuat imunitas anaknya terhadap penyakit. Meski anaknya menderita campak usai divaksinasi. Kalau saya sih pikirnya gini aja, sekarang tuh semuanya serba pakai pengawet ya kan. Jadi kalau untuk daya tahan anak kan juga beda-beda kan. Kalau dia nggak dapat imun dari vaksin itu, kasihan kalau pas dia kena kayak gini, lagi musimnya apa, terus dia nggak ada imunnya belum ada. Kan kita juga sayang anak kan. Imunisasi kan emang karena kita sayang anak kita kan, buat masa depan dia juga. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Piprim Basarah menyebut imunisasi lengkap jadi kunci mencegah keparahan penyakit campak. Kemudian sebetulnya yang juga penting adalah imunisasi lengkap itu sesuai dengan jadwalnya gitu. Jadi kan untuk campak itu di usia 9 bulan ya. Dan dia akan berfungsi minimal 2 minggu setelah imunisasi. Jadi kalau dalam 2 minggu itu dia belum optimal tuh. Tapi lumayan bisa mencegah keparahan dari penyakit campaknya. Jadi tetap diimunisasi. Karena imunisasi pada anak yang sudah terpapar itu setidak-tidaknya menurunkan kefatalan dari komplikasi campak. Biasanya, kekebalan tubuh baru terbentuk 2 pekan usai vaksinasi. Itu pun jika terinfeksi. Menurut IDAI, anak yang divaksinasi kondisinya lebih baik jika dibandingkan tidak divaksinasi. Vaksinasi adalah proses di mana tubuh dibuat lebih mudah mengenali virus yang akan ditangkal. Orang yang tervaksinasi, tubuhnya akan lebih kebal terhadap virus dengan cara membuat pertahanan agar virus tidak bisa menginfeksi. Jikapun akhirnya terinfeksi karena kondisi tubuh misalnya kekurangan nutrisi, maka tubuh lebih cepat merespons dengan membentuk kekebalan sehingga lebih mudah sembuh. Jadi dalam situasi KLB ya, itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Kenapa sudah imunisasi masih kena gitu kan ya. Jadi memang imunisasi ini kan tidak 100% berhasil. Akan ada yang kekebalannya tidak optimal. Jadi sangat tergantung pada beberapa faktor. Misalkan pada imunitas dari anak tersebut. Tadi status nutrisi sangat penting. Vaksinasi berperan membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan virus seperti campak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tingkat vaksinasi haruslah 95% untuk membentuk kekebalan penyakit di masyarakat.
Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat cakupan imunisasi rutin lengkap pada 2018 mencapai 92%. Namun, pandemi membuat angka vaksinasi rutin lengkap di Indonesia turun pada 2023 menjadi 87,8%. Kalau cakupan imunisasinya menurun, ya, di bawah 70% saja itu sudah KLB-nya sudah meletup, sudah timbul KLB di mana-mana. Dan ternyata memang data cakupan imunisasi khususnya pada balita ya, ini memang nggak sampai 90%. Ya, 80%. Di bawah 80 itu sudah KLB-nya sudah tinggi. Karena campak ini penyakit yang sangat menular. Dari 1 Januari hingga 21 Agustus 2025, Kementerian Kesehatan mencatat 46 kejadian luar biasa campak telah dilaporkan di 42 wilayah di Indonesia. Sementara wilayah dengan kasus campak terkonfirmasi paling banyak dilaporkan di Jawa Timur, yakni 842 kasus. Gejala penyakit campak tak hanya demam, tapi juga batuk, pilek, serta mata dan bagian dalam mulut memerah. Penyakit campak juga ditandai dengan ruam-ruam di sekujur tubuh. Namun, tes laboratorium lebih memudahkan dokter untuk memastikan virus campak yang menginfeksi. Persoalan vaksinasi untuk menekan penyakit campak tidak hanya terkait cakupan, tapi juga adanya disinformasi dan keengganan warga untuk divaksinasi. Jika pemerintah sudah sosialisasi, sudah edukasi masyarakat bahwa ini aman, bla bla bla. Tapi ketika dia mendapat informasi dari orang terdekat, dari pemuka agama di daerahnya, ya itu kan akhirnya kan semua orang itu punya pilihan untuk mau mengikuti yang mana. Tren kasus campak di Indonesia dipengaruhi dari cakupan imunisasi. Lonjakan tajam disertai rendahnya cakupan imunisasi. Menurut Kementerian Kesehatan, imunisasi campak harus diberikan minimal 2 kali atau dosis kedua dan merata di seluruh Indonesia untuk mencapai kekebalan. Tahun lalu, laporan infeksi campak mencapai 3.500 kasus. Sementara tingkat imunisasi dosis kedua saat itu mencapai 86,6%. Namun tahun ini baru 8 bulan, kasus campak sudah hampir sebanyak tahun lalu karena angka cakupan imunisasi yang berada di bawah 50%, jauh di bawah standar cakupan imunisasi WHO sebanyak 95%. Kementerian Kesehatan mengakui pandemi COVID-19 memengaruhi jumlah imunisasi campak di Indonesia. Betul, ada yang tidak sesuai target. Itu bisa kita pahami bahwa kan waktu itu kita agak sedikit turun, bahkan mungkin turun karena kita ada COVID. Nah, jadi orang lebih fokus ke arah COVID-nya, sementara yang hal-hal yang itu mereka lupakan. Betul sih, nggak apa-apa. Nah, setelah COVID-nya landai, kita mulai kembali menggerakkan yang namanya imunisasi, baik di seluruh penyakit yang harus diimunisasi, salah satunya adalah campak. Namun, unsur ketidakpercayaan akan vaksin karena disinformasi juga menjadi pemicu turunnya cakupan imunisasi campak. Ada yang mengatakan bahwa campak itu bisa sembuh sendiri. Jadi ya itu lagi lah, ada keyakinan, ada keraguan, ada hoax dan segala macam. Kementerian Kesehatan mengantisipasi ini dengan membekali kader-kader Posyandu dengan pelatihan komunikasi krisis ketika berhadapan dengan masyarakat yang tidak percaya vaksin. Kita juga nguatin peran kader melalui pelatihan itu bagaimana sih mereka
tadi adalah menangani hoax. Kita udah juga membuat buku-buku yang bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, cara melatih kader untuk berbicara. Jadi kita bikinin tuh bukunya, ini ngobrol sama kader kalau lagi ditanyain gini, gimana sih dia tanyanya. Kemudian bincang-bincangnya. Realitanya, para tenaga kesehatan dan relawan berhadapan dengan budaya berbeda di setiap daerah. Di Jakarta misalnya, cakupan imunisasi tinggi, tetapi masih ada tantangan seperti faktor kesibukan orang tua. Kalau untuk imunisasi, Jakarta ya cakupannya memang kan tinggi gitu. Tapi apa benar semua gitu kan? Karena saya lihat juga ada beberapa yang misalnya bermasalah, orang tuanya sibuk bekerja, kemudian kurang memperhatikan kondisi anaknya, terlewat imunisasinya, kemudian misalnya kadernya tidak melakukan jemput bola gitu kan. Makanan-makanan yang sehat yang sebenarnya murah bisa didapat. Sementara di Sumeneb, organisasi seperti Kopmas melihat nakes dan relawan harus persuasif ketika berhadapan dengan masyarakat yang enggan diberi vaksin. Kan daerah itu memang kita lihat masih sangat agamis ya. Banyak orang tua sana yang merasa bahwa ya imunisasi itu nggak penting gitu. Banyak mereka yang masih dari sisi agama mungkin masih membolehkan, jadi merasa tidak melakukan imunisasi adalah hal yang biasa gitu loh. Dan mereka ya banyak sekali anak-anak yang di sana memang yang tidak diimunisasi gitu. Menjawab ini, Kementerian Kesehatan mendorong untuk penguatan di tingkat posyandu demi meningkatkan cakupan imunisasi. Nah, itulah yang bisa kita lakukan ya, posyandu. Makanya posyandu kan ada kader kan. Nah, kita juga memperkuat kader gitu kan. Kalau buka posyandu itu kan ada tenaga kesehatan yang datang mendampingi, ada dokter, ada perawat gitu. Karena kan kalau di posyandu kader nggak boleh melakukan sesuatu kan. Nah, di posyandu memang tidak, tapi nanti akan dirujuk. Cuman kan pemeriksaan itu didampingi oleh tenaga kesehatan. Itu yang dari sisi kami, dari sisi Kementerian Kesehatan. Relawan kampanye isu kesehatan seperti Kopmas mengaku pendataan untuk mengejar cakupan imunisasi selama ini terpaku dari buku kesehatan ibu dan anak. Kalau kita mau lebih gampang itu sih sebenarnya kan dari buku Pink kan. Ketika misalnya kita jadi orang tua nih, kita tahu itu udah lengkap sudah di buku Pink gitu. Nah kalau kita memang aware dengan kesehatan anak kita, ya ketika kita tahu oh ini belum lengkap, ya itu harus diselesaikan. Segera membawa anaknya ke fasilitas terdekat, misalnya posyandu, kemudian puskesmas atau fasyankes apa saja, karena kita bicara campak saat ini, maka untuk mendapatkan imunisasi campak, baik imunisasi rutin ataupun imunisasi yang terkait pada saat KLB. Kan kalau campak itu 2 kali, 9 bulan dan 12 bulan, kemudian SD pada kelas 1 SD. Ya, terus kemudian yang penting juga tidak takut untuk imunisasi. Itu yang penting. Karena vaksin campak itu aman, kemudian diberikan secara gratis oleh pemerintah kepada masyarakat, dan itu adalah salah satu pencegahan yang dapat dilakukan. Jadi baiknya diimunisasi.